gitu. Ya. Jadi memang ada kekurangannya. Ya, rapor merah untuk lembaga kepolisian atau kepada Pak Polisi ini juga kita lihat dari polisi yang kemudian terlibat dalam praktik-praktik politik gitu ya, atau menjadi alat kekuasaan. Ya, Tempo pernah menulis beberapa kali ya, ketika pemilihan presiden, lalu ketika pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah, bagaimana polisi sangat masif juga untuk sampai turun ke bawah memobilisasi kekuatan gitu. Nah, aku mau tanya kepada Mbak Inaya, bagaimana Mbak Inaya melihat nih polisi sekarang menjadi alat kekuasaan bahkan masuk pada ruang-ruang politik? Hati-hati Mbak. Pertanyaannya menakutkan. Permisi ya. dulu Mbak. Makanya saya pikir Cak Anam ini hebat banget ya, dia mengawasi polisi. Wong kita diliatin polisi aja langsung dengkul lemes gitu kan. Ini terus dia mengawasi polisi. Ternyata aku nggak seberani itu ya menjawab. Atau saya yang jawab? Ya, kita lempar ke Cak Anam. Ya nanti aku menambahkan. Oke. Iya, ini kesalahan kita semua sebenarnya, meletakkan polisi dalam konteks kekuasaan. Ya, di tengah-tengah banyak yang nggak percaya pada polisi, terutama kemarin ada parcok, partai coklat dan sebagainya. Wacana yang berkembang adalah polisi ditaruh di Kemendagri. Itu semakin berpolitik. Salah. Kita kembalikanlah pada konstitusinya. Polisi itu alat negara, bukan alat pemerintahan. Sebenarnya polisi itu nggak ada soal, siapapun presidennya ya dia alat negara saja, nggak perlu ikut-ikutan program pemerintah, sehingga dia bisa menghindari ya perpolitikan praktis gitu, bahwa kerja-kerja polisi ada singgungan dengan program pemerintah. Iya memang bisa bersinggungan, tapi dia harus dibawa kepala negara, sehingga rapat kabinet nggak usah. Nah, saya nggak membayangkan, kalau itu kan politik praktis ya, presiden macam-macam. Kalau pas di rapat kabinet, itu ada proyek food estate misalnya, atau ada proyek pembebasan lahan untuk tambang dan sebagainya. Ini energi untuk kepentingan negara misalnya begitu. Tolong ini Pak Kapolri jaga. Yang terjadi apa? Iya perampasan tanah, yang terjadi ya bisa kekerasan dan sebagainya. Lah itu day to day itu bisa kayak begitu, sehingga menjadi alat kekuasaan pemerintahan. Padahal Pak Polisi ini letaknya alat negara, bukan pemerintahan. Kalau negara nggak perlu ikut rapat kabinet. Kalau rapat sama Pak Presiden penting, tapi sebagai kepala negara mengingatkan, ini polisi penegakan hukumnya kok nggak bener ya, misalnya begitu, boleh. Nah kalau alat pemerintahan mau ditaruh di bawah presiden, tapi pemerintah mau ditaruh apalagi ditaruh di kementerian, waduh tambah nggak karu-karuan. Lah ini rumitnya. Makanya saya sih berharap ya kita semua berhentilah mendorong polisi di bawah Kemendagri, karena semakin rumit. Kita letakkan lagi kepada konstitusinya, dia alat negara, nggak boleh diotak-atik oleh kekuasaan, apalagi kekuasaannya 5 tahun.